Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Saat Tuhan memutuskan untuk membuka jendela surga, tak ada kekuatan di bumi yang mampu menahan derasnya curahan kasih dan berkat-Nya. Bahkan payung terkuat pun akan runtuh di bawah derasnya anugerah yang tak tertahankan. Ingatlah, jika satu banjir terbesar di bumi mampu mengalirkan lebih dari 530 juta galon air setiap detik, bayangkan seperti apa limpahan yang akan turun dari surga saat Tuhan berkata, "Sekarang saatnya." Namun, jangan salah. Berkat Tuhan bukan hanya tentang menerima, tapi tentang berubah. Bukan hanya soal diberi lebih, tapi tentang tumbuh lebih besar dari dalam. Ketika Tuhan memilihmu untuk menjadi bejana dari limpahan kasih-Nya, Ia tidak melakukannya setengah hati. Ia tidak menaburkan sedikit-sedikit seperti bumbu di atas makanan. Ia mengguyurnya seperti longsoran salju dari langit ke puncak jiwamu. Dan itu akan mengguncangmu. Mengguncang zona nyamanmu. Mengguncang logikamu. Bahkan mengguncang seluruh hidupmu. Karena begitulah Tuhan bekerja. Ia tidak memanggilmu hanya untuk duduk dan menunggu. Ia memanggilmu untuk bangkit, untuk siap, untuk percaya, dan melangkah. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dalam bentuk yang selalu kita harapkan. Kadang ia datang sebagai ujian. Kadang ia menyamar sebagai kehilangan. Dan kadang ia berbisik dalam keheningan yang panjang. Tapi satu hal yang pasti, saat jendela surga terbuka, kebahagiaan tidak hanya datang, ia meluap, ia membanjiri, dan ia mengubahi segalanya. Jadi hari ini, bukan hanya kebetulan kamu berada di sini. Ini adalah momen yang sudah ditentukan. Sebuah sinyal dari langit bahwa kamu dipanggil untuk menerima pesan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap berubah. Sebelum kita menyelami setiap bagian dari pesan ilahi ini, mari kita bangun jembatan keyakinan bersama. Tekan tombol suka jika hatimu tergerak. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini akan membawa lebih banyak pesan-pesan surgawi ke dalam hidupmu. Dan yang terpenting, tulis di kolom komentar angka 77 sebagai simbol, sebagai doa, sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk menerima. Siap untuk dilebihkan. Siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang baru. Karena kebahagiaan sedang datang. Dan mungkin sudah mulai mengetuk pintu hatimu sekarang. Mari kita buka bersama. Bagian 1. Berkat tidak selalu berbentuk indah. Kadang kita menatap langit, memohon tanda, berharap berkat turun dengan kilau emas dan pelangi setelah hujan. Kita berpikir, jika doa dijawab, maka segalanya akan terasa manis. Jika Tuhan memberkati, maka langit akan cerah, jalan akan rata, dan langkah akan ringan. Tapi ternyata, kehidupan rohani tak selalu berwarna pastel dan damai seperti pagi hari di taman. Ada kalanya, berkat dari Tuhan datang seperti badai yang menghantam. Tak terduga, tak selalu menyenangkan. Dan kadang, tak kita kenali sebagai berkat sama sekali. Ketahuilah ini, berkat tidak selalu dibungkus dalam kertas kado berwarna emas. Tidak semua jawaban Tuhan terasa seperti pelukan hangat. Berkat bisa datang dalam bentuk pintu yang tertutup, dalam bentuk pekerjaan yang hilang, dalam bentuk hubungan yang berakhir, dalam bentuk penundaan yang membuatmu menangis di malam hari. Namun, justru disitulah rahasia Tuhan tersembunyi. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan, bisa jadi adalah jalan baru yang belum kita pahami. Apa yang kita sebut sebagai penolakan, bisa jadi adalah perlindungan dari sesuatu yang tidak cocok untuk masa depan kita. Apa yang kita kira sebagai kehilangan, bisa jadi adalah pembersihan ruang agar yang lebih besar dapat masuk ke dalam hidup kita. Tuhan tidak bekerja dengan garis lurus. Ia tidak terpaku pada logika manusia. Rancangannya melampaui pemahaman kita, dan berkat-Nya seringkali datang dalam bentuk yang mengharuskan kita untuk percaya terlebih dahulu sebelum melihat hasilnya. Mungkin kamu sedang berada dalam fase gelap, di mana doa seperti tak kunjung dijawab, di mana langkah seperti tak menjejak tanah yang kokoh, di mana langit terasa sepi dan sunyi. Tapi ingat,
benih pun harus tertanam dalam tanah yang gelap sebelum ia tumbuh menjadi pohon yang rindang. Kamu sedang ditanam, bukan dikubur. Kamu sedang dipersiapkan, bukan dilupakan. Berkat yang datang dalam bentuk kesulitan bukanlah kutukan. Ia adalah bentuk kasih Tuhan yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih panjang jangkauannya. Karena dari patah hatimu, Tuhan ingin menumbuhkan keteguhan. Dari keterlambatanmu, Tuhan sedang membentuk kesabaran. Dari kejatuhanmu, Tuhan sedang menanamkan kerendahan hati. Jadi, jangan buru-buru menolak apa yang kamu anggap bukan berkat. Kadang, Tuhan menyembunyikan permatanya di balik batu-batu yang kasar. Kadang, jalan menuju puncak harus melewati lembah yang sunyi. Kadang, kebahagiaan sejati datang bukan saat semua terlihat sempurna, tapi saat kita belajar melihat keindahan dalam yang tak sempurna. Peluk prosesnya. Percaya padanya. Karena kelak, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata itu bukan kehancuran. Itu adalah titik awal dari hidup yang lebih mulia. Kamu tidak sedang ditolak. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang dibentuk. Dan berkat, berkat itu, sedang menyamar dalam bentuk yang belum kamu pahami hari ini. Tuhan belum selesai. Dan ini baru permulaan. Bagian 2. Melimpah. Berarti bertanggung jawab. Banyak orang bermimpi tentang kelimpahan. Mereka berdoa agar pintu-pintu rezeki dibukakan, agar hidupnya dilimpahi berkat tanpa batas. Mereka menginginkan lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak peluang, lebih banyak cinta. Tapi sangat sedikit yang siap menanggung apa yang datang bersamaan dengan kelimpahan itu. Tanggung jawab. Karena ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Ia tidak sekadar memberi untuk membuatmu bahagia. Ia memberi karena Ia mempercayaimu. Tuhan tidak menuangkan kelimpahan hanya untuk memanjakanmu. Ia memberikannya agar kamu menjadi saluran, bukan wadah yang menahan, tapi aliran yang menghidupkan. Kita sering membayangkan kelimpahan sebagai piala emas yang bisa dipajang. Tapi sebenarnya, kelimpahan adalah lentera yang harus dibawa berjalan ke tempat-tempat gelap. Ia bukan trofi. Ia adalah obor. Dan obor butuh penjaga. Obor butuh pemikul. Obor butuh pejalan yang berani melangkah meski angin kencang menggoyang. Ketika kamu diberkati dengan kekayaan, bukan hanya kamu yang harus menikmati kenyamanan. Itu adalah panggilan untuk menjadi dermawan, untuk menolong, untuk memperkuat yang lemah. Ketika kamu diberkati dengan suara, bukan hanya untuk bernyanyi tentang dirimu sendiri, tapi untuk menyuarakan harapan, keadilan, dan kasih bagi mereka yang tak terdengar. Ketika kamu diberkati dengan pengaruh, bukan untuk membanggakan posisi, tapi untuk memimpin dengan kerendahan hati, menjadi contoh bagi yang mencari arah. Karena kelimpahan, meskipun tampak seperti hadiah, sesungguhnya adalah tugas. Ia datang membawa amanah. Ia datang menantang jiwamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini? Apakah kamu akan menimbun dan membiarkannya membusuk dalam ketakutan dan keserakahan? Atau kamu akan menanam, menyiram, dan membagikan, hingga dunia sekitar ikut berbunga? Tuhan tidak akan memberikan lebih kalau kamu belum siap mengelolanya. Ia menguji, bukan hanya ketahananmu dalam kekurangan, tapi juga kebijaksanaanmu dalam kelimpahan. Sebab kelimpahan bisa mengangkatmu, tapi juga bisa menenggelamkanmu jika kamu tak tahu arah. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu siap menerima? Tapi, apakah kamu siap mengemban? Apakah kamu siap menjaga, mengatur, dan memaknai berkat itu lebih dari sekadar untuk dirimu sendiri? Kelimpahan sejati adalah tentang menjadi saluran, bukan penampung. Ketika kamu diberi lebih, kamu juga dipanggil untuk memberi lebih. Ketika kamu menerima banyak, kamu juga ditugaskan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih rendah hati, lebih sadar akan siapa yang telah memberimu segalanya. Dan ingatlah, Tuhan tidak memberkati hanya untuk melihatmu senang. Ia memberkati agar kamu menjadi cahaya, agar kelimpahanmu menjadi bukti kasih-Nya bagi dunia. Jadi saat kamu berdoa untuk kelimpahan, jangan hanya siapkan tangan untuk menerima,
Siapkan juga hatimu untuk memberi, langkahmu untuk melayani, dan hidupmu untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena kelimpahan sejati selalu datang bersama tanggung jawab suci. Bagian 3. Tidak untuk disimpan, tapi diberikan. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai yang meluap. Airnya deras, jernih, membawa kehidupan ke segala yang disentuhnya. Tapi apa jadinya jika sungai itu dibendung, ditahan alirannya, dibiarkan diam? Lama-lama airnya keruh, menumpuk sampah, dan kehidupan yang dulu dibawanya pun berubah jadi genangan tanpa makna. Begitu juga dengan berkat. Ketika Tuhan memberkati hidupmu dengan limpahan, itu bukan karena Ia ingin kamu menimbunnya seperti harta karun. Bukan untuk dikunci rapat dalam laci keserakahan atau dibiarkan berdebu di lemari ketakutan. Limpahan itu datang agar kamu menjadi aliran, agar dari hidupmu orang lain bisa merasakan sejuknya kasih, terangnya harapan, dan hangatnya cinta. Tidak ada ruang untuk menampungnya. Bukanlah sekadar kalimat puitis. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak dimaksudkan untuk menampung. Kamu ditugaskan untuk menyalurkan. Karena semakin kamu genggam berkat itu dengan erat, semakin sempit ruang untuk menerima yang baru. Tapi semakin kamu membuka tangan, memberikannya, membaginya, semakin luas pula ruang yang kamu siapkan untuk kelimpahan berikutnya. Itulah hukum kehidupan yang sederhana, tapi agung. Yang diberi untuk disimpan akan berhenti, tapi yang diberi untuk dibagikan akan terus mengalir. Namun mari kita jujur, kadang sulit untuk memberi ketika kamu merasa belum cukup, takut mengulurkan tangan saat belum yakin akan besok, takut melepaskan sesuatu yang kamu anggap sebagai satu-satunya pegangan. Tapi justru disitulah keajaiban iman bekerja. Ketika kamu memberi bukan karena berlebih, tapi karena percaya. Ketika kamu membagikan bukan karena semuanya sudah tenang, tapi karena kamu tahu Tuhan selalu cukup. Berkat yang dibagikan tidak akan habis. Ia akan menjadi sungai yang tak pernah kering. Setiap senyuman yang kamu berikan, setiap doa yang kamu panjatkan untuk orang lain, setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan tanpa pamrih, semuanya adalah bagian dari arus besar kelimpahan itu. Dan jangan pernah meremehkan dampaknya. Terkadang, satu kata penguatan yang kamu ucapkan hari ini bisa menjadi jangkar bagi seseorang yang hampir tenggelam dalam keputusasaan. Terkadang, sepotong roti yang kamu bagikan bisa menjadi alasan seseorang untuk percaya bahwa dunia ini masih memiliki cahaya. Jadi, jangan tahan berkat itu untuk dirimu sendiri. Lepaskan, bagikan. Karena kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang memberi ruang, dan saat ruang itu terbuka, langit pun siap kembali mencurahkan yang baru, lebih besar, lebih dalam, lebih luar biasa. Hidupmu bukan dan tidak akan pernah dirancang untuk menjadi kolam yang diam. Hidupmu adalah sungai. Dan sungai tidak menyimpan air untuk dirinya sendiri. Ia mengalir, ia memberi, ia menghidupkan. Maka sekarang, jangan hanya bertanya, apa yang Tuhan berikan kepadaku? Tanyakan juga, apa yang Tuhan ingin alirkan melalui aku? Karena limpahan yang sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang seberapa banyak yang kamu berani berikan. Bagian 4. Penantian adalah bagian dari berkat. Ada masa-masa dalam hidup ketika langit terasa diam. Doa yang kau panjatkan seolah menggantung, tak segera berjawab. Hari-hari berjalan lambat, dan langkahmu pun terasa berat. Kau sudah berharap, berjuang, dan percaya, namun jawaban yang kau nantikan belum juga datang. Dalam hati, kau mungkin bertanya, mengapa begitu lama, Tuhan? Namun ketahuilah satu hal ini, penantianmu bukan sia-sia. Penantianmu adalah bagian dari berkat itu sendiri. Seperti biji yang ditanam dalam tanah gelap, sebelum ia tumbuh menjadi pohon yang kuat dan menjulang, ia harus diam terlebih dahulu. Harus menunggu. Harus bertahan dalam kesunyian dan kegelapan yang kadang menyakitkan. Begitu pula dengan dirimu. Tuhan sedang menanammu. Dan saat ia menanam, ia tidak sedang melupakan. Ia sedang mempersiapkan. Banyak orang mengira bahwa menunggu adalah keadaan pasif, padahal sesungguhnya itu adalah musim pengolahan. Di dalam penantian, Tuhan sedang membentuk hatimu. Ia sedang menyingkirkan keraguan yang menyabotase imanmu.
Ia sedang mengikis kesombongan yang mungkin belum kamu sadari. Ia sedang mengajarkanmu kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk percaya, bahkan ketika tak ada tanda yang terlihat. Tuhan tahu bahwa berkat yang besar memerlukan kapasitas yang besar pula. Dan kadang, kapasitas itu tidak datang dalam semalam. Ia dibangun perlahan-lahan, dari rasa kecewa yang kamu tanggung dengan ketabahan, dari air mata yang kau teteskan sambil tetap percaya, dari doa-doa yang kau panjatkan, meski hatimu gemetar. Inilah keindahan dari Tuhan yang Maha Mengerti. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak tergesa-gesa memenuhi permintaanmu hanya untuk membuatmu senang sesaat. Ia lebih tertarik membentukmu menjadi pribadi yang siap menjaga berkat itu saat waktunya tiba. Karena apa gunanya berkat yang besar jika kau belum siap menanggungnya? Dan jika hari ini kamu merasa seperti tidak bergerak kemana-mana, tetaplah tenang. Diam bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Kadang ia bekerja paling keras saat kamu paling tidak bisa melihatnya. Dan ketika waktunya tiba, kau akan melihat bahwa semua penantian itu tidak pernah sia-sia. Ia akan menyatukan setiap kepingan waktu, setiap detik yang kau isi dengan kesetiaan, dan menjadikannya mozaik indah dari sebuah perjalanan yang penuh makna. Penantian mengajarkan kita untuk menyerah dalam kepercayaan, untuk diam dalam pengharapan, untuk tetap melangkah meski jalanan tampak gelap. Dan dalam diam itulah jiwa kita tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap untuk menerima apa yang sedang Tuhan siapkan. Jadi, jangan putus asa di tengah proses. Jangan menyerah saat belum melihat hasil. Karena terkadang, keheningan adalah bukti bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan dalam diam. Ingatlah ini, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia tidak pernah salah waktu. Ia hanya menunggu hingga kamu benar-benar siap. Dan ketika berkat itu akhirnya datang, kamu akan tahu bahwa semua penantian, air mata, dan perjuanganmu adalah bagian dari berkat itu sendiri. Bagian 5. Jendela surga terbuka dari arah yang tak terduga. Seringkali kita menatap satu arah terlalu lama. Kita memandang lurus ke depan, menanti datangnya keajaiban dari jalan yang menurut logika manusia adalah satu-satunya kemungkinan. Kita menaruh harapan pada pekerjaan yang kita incar, pada hubungan yang kita bangun dengan susah payah, atau pada rencana hidup yang kita susun rapi sejak bertahun-tahun lalu. Namun Tuhan bukan manusia. Ia tidak terbatas oleh cara berpikir kita. Ia tidak berjalan sesuai garis lurus ekspektasi kita. Karena berkatnya tidak bergantung pada dari mana, tapi untuk siapa. Dan saat jendela surga dibuka, ia bisa memilih arah manapun, bahkan dari tempat yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Bisa jadi, pintu yang kamu harapkan terbuka justru akan tertutup rapat. Dan jalan yang kamu anggap buntu justru akan mekar menjadi jalan baru yang penuh kehidupan. Tuhan bisa memakai situasi yang kamu kira sebagai kegagalan total untuk menjadi titik awal sebuah kemenangan besar. Ia bisa memakai orang asing yang hanya hadir sebentar dalam hidupmu untuk mengubah jalan hidupmu selamanya. Ia bisa membuat musim yang kau kira sebagai kehancuran menjadi ladang yang menumbuhkan berkat yang selama ini kau doakan dalam diam. Sebab berkat tidak selalu datang dari tempat yang terang. Kadang ia muncul dari dalam badai. Kadang ia lahir dari luka yang kamu anggap tak akan pernah sembuh. Kadang, berkat itu datang dari kehilangan yang membuatmu terduduk dan bertanya, mengapa? Tapi ketahuilah, saat kamu terlalu sibuk menatap satu jendela yang tertutup, kamu bisa melewatkan pintu lain yang telah Tuhan buka lebar-lebar di belakangmu. Berkat Tuhan mengalir dari kebijaksanaannya, bukan dari ekspektasi kita. Ia tahu jalan yang terbaik, bahkan ketika kita tidak mengerti. Ia melihat dari ketinggian yang tak bisa dijangkau logika kita. Dan ia tahu bahwa kadang, kita harus dijauhkan dari hal yang terlihat baik agar bisa diarahkan pada hal yang benar-benar terbaik. Itulah mengapa penting untuk tetap terbuka. Terbuka bukan hanya pada kemungkinan yang kamu harapkan, tapi juga pada arah yang kamu takutkan. Karena bisa jadi di balik ketakutan itu, tersembunyi pelangi yang tak pernah kamu bayangkan. Bisa jadi di balik jalan memutar itu, tersimpan perjumpaan yang akan mengubah seluruh kisah hidupmu. Jadi hari ini, jika kamu merasa berkat tak kunjung datang dari arah yang kamu tunggu, berhentilah sejenak.
Lihat ke sekeliling. Lihat dengan mata iman, bukan hanya dengan pandangan mata. Tuhan mungkin sedang membuka jendela surga. Bukan di depanmu, tapi di sampingmu. Bukan di tempat tinggi yang kamu panjat, tapi di tempat rendah yang kamu abaikan. Bukan lewat orang yang kamu andalkan, tapi lewat tangan asing yang menawarkan kebaikan tanpa alasan. Percayalah, berkat tidak pernah salah alamat. Tugasmu bukan menebak dari mana ia datang, tapi menyiapkan hati untuk menerimanya. Dari arah manapun Tuhan memilih untuk mengirimnya. Dan saat kamu mulai membuka diri terhadap arah yang tak terduga, disitulah kamu benar-benar siap untuk menerima limpahan berkat dari jendela surga yang terbuka lebar, membanjiri hidupmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Bagian 6. Kebahagiaan yang melimpah akan mengubahmu. Semua orang memimpikan berkat yang melimpah. Kita membayangkan hidup yang penuh keajaiban, pintu-pintu yang terbuka tanpa henti, dan kebaikan yang datang dari segala arah. Tapi tak banyak yang menyadari bahwa ketika kelimpahan itu benar-benar datang, ia jarang sekali hadir dengan tenang. Ia datang seperti ombak yang besar, indah, megah, tapi mengguncang. Karena kebenarannya adalah ini. Berkat yang melimpah tidak hanya mengisi hidupmu. Ia membentuk ulang hidupmu. Ia tidak hanya membuatmu nyaman, tapi membuatmu berubah. Tuhan tidak menuangkan berkat hanya untuk membuat hidupmu lebih mudah. Ia melimpahkan berkat agar hidupmu menjadi lebih berarti. Dan dalam proses itu, ia akan menggoyangkan zona nyamanmu. Ia akan membawamu ke wilayah baru, menantang batas keyakinanmu, dan memintamu untuk tumbuh. Bahkan ketika kamu belum merasa siap. Kadang, berkat datang dalam bentuk tanggung jawab yang lebih besar. Kesempatan yang tampaknya menakutkan. Perubahan arah hidup yang tak kamu rencanakan. Dan kamu akan merasa seperti sedang didorong keluar dari kapal kecilmu ke tengah lautan luas yang belum pernah kamu arungi. Tapi ingatlah ini, ingatlah ini. Tuhan tidak akan membawamu ke kedalaman jika Ia tidak sudah menanamkan kekuatan di dalam dirimu. Ia tidak akan memberimu ombak jika Ia tidak tahu kamu mampu belajar berenang. Dan Ia tidak akan menuangkan berkat yang besar jika kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi bejana yang kuat. Berkat yang melimpah akan menuntut kapasitas baru dalam dirimu. Kamu akan ditantang untuk berpikir lebih besar, bertindak lebih bijaksana, mencintai poti lebih Kamu akan diminta untuk melepaskan hal-hal kecil demi menerima hal-hal besar. Kamu akan ditarik keluar dari kehidupan yang sekadar berjalan ke kehidupan yang benar-benar berdampak. Ya, proses ini bisa terasa melelahkan. Bisa jadi kamu merasa kewalahan. Tapi itu karena Tuhan sedang memperluas wadahmu, sedang memurnikan niatmu, sedang menyiapkan jiwamu untuk menanggung kebahagiaan dan keberkahan yang tidak hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Dan ketika kamu merasa sedang diuji di tengah limpahan, ketahuilah, itulah bukti bahwa berkatmu bukan biasa-biasa saja. Karena yang luar biasa tidak pernah datang dengan cara biasa. Ia datang dengan perubahan, dengan pergeseran, dengan transformasi. Tuhan sedang menjadikanmu pribadi yang baru. Bukan hanya penerima berkat, tapi penjaga, pembagi, dan penyampai berkat. Jadi jangan takut jika hidupmu mulai berubah saat kebahagiaan itu datang. Jangan panik jika kamu merasa tidak siap. Karena pada saat itulah Tuhan sedang berkata, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan inilah saatnya untuk bertumbuh. Peluk perubahan itu. Ikuti alirannya. Biarkan berkat itu membentuk ulang dirimu dari dalam. Karena kebahagiaan yang sejati tidak hanya membuatmu tersenyum. Ia membuatmu berkembang. Dan pada akhirnya, ia menjadikanmu versi terbaik dari dirimu yang telah Tuhan rancang sejak semula. Inilah kebahagiaan yang datang dari surga, bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk mengubahmu sepenuhnya. Bagian 7. Berkat menguji karakter, bukan sekadar menghibur hati. Di saat hidup terasa berat, kita sering meratap dan mendekat kepada Tuhan.
Kita menangis dalam doa, menggenggam harapan dalam keheningan malam, dan berseru dari lembah yang sunyi. Di titik rendah itulah kita merasa begitu dekat dengannya, begitu bergantung dan penuh kerendahan hati. Namun, bagaimana ketika hidup mulai naik? Ketika doamu dijawab, ketika pintu-pintu terbuka, ketika berkat mengalir deras ke dalam hidupmu. Apa yang terjadi dengan hatimu saat itu? Inilah kebenaran yang tak banyak dibicarakan. Berkat bukan hanya penghiburan, tapi ujian. Ia bukan hanya tentang bagaimana kamu menerimanya, tapi tentang bagaimana kamu menjaganya. Karena saat kelimpahan datang, itulah saat karakter yang sebenarnya mulai terlihat. Ketika kamu diberkati dengan kekayaan, apakah kamu tetap rendah hati atau justru lupa daratan? Ketika kamu mendapat kehormatan, apakah kamu menggunakan pengaruh itu untuk menolong atau hanya untuk pamer? Ketika kamu menerima banyak, apakah kamu semakin dekat dengan sang pemberi atau malah mulai mengandalkan berkat lebih dari di dunia? Dalam kesulitan, kamu belajar bertahan. Tapi dalam kelimpahan, kamu belajar setia. Dan kesetiaan di tengah kelimpahan adalah ujian yang tidak semua orang bisa lulus. Tuhan tidak memberikan berkat hanya untuk membuatmu tersenyum. Ia memberikannya untuk melihat apakah kamu tetap memiliki hati yang bersyukur saat tanganmu penuh. Apakah kamu tetap berdoa saat tidak ada lagi yang perlu diminta? Apakah kamu tetap berjalan dalam kebenaran saat dunia memberimu tepuk tangan? Jangan tertipu oleh keindahan berkat. Banyak yang hancur bukan karena kekurangan, tapi karena tak sanggup menjaga kelebihan. Banyak yang jatuh bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena tidak siap memiliki segalanya. Karakter yang kuat tidak terbentuk di atas panggung, tapi di ruang sepi, saat kamu memilih jujur padahal bisa berbohong, saat kamu memilih memberi, padahal bisa menyimpan, saat kamu memilih tunduk pada kebaikan, padahal bisa meninggikan diri. Tuhan tidak ingin kamu hanya sukses secara lahiriah. Ia ingin kamu bersinar dari dalam. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu sebenarnya saat diberi semuanya. Jadi ketika kelimpahan itu datang, jangan terlena. Bersyukurlah, ya. Nikmati berkat itu dengan bahagia. Tapi tetaplah sadar, tetaplah rendah hati, tetaplah terhubung dengan Sang Pemberi. Ingat bahwa semua yang kamu miliki hari ini adalah titipan, bukan milik kekal. Berkat bisa menjadi berkat sejati, hanya ketika ia memperdalam imanmu, menguatkan karaktermu, dan memperluas hatimu untuk mengasihi lebih besar lagi. Karena berkat yang melimpah bukan sekadar soal kenyamanan. Ia adalah panggilan untuk tumbuh lebih dalam, berakar lebih kuat, dan berdiri lebih kokoh. Sebagai bukti hidup bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk dijaga, dibagikan, dan dimuliakan melalui hidup yang utuh dan benar. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dengan senyum dan pelangi. Kadang, ia hadir dalam bentuk tanggung jawab, dalam perubahan yang menggetarkan, dalam penantian yang panjang, dalam berkat yang tak bisa ditampung sendirian. Saat jendela surga terbuka, jangan hanya menyiapkan tangan untuk menerima. Siapkan pula hatimu untuk berubah. Karena berkat Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, ia datang untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Ingatlah bahwa berkat yang besar membawa panggilan yang besar pula. Bahwa Tuhan tidak memilih secara sembarangan. Ia memilih mereka yang bersedia dibentuk, yang berani melepas apa yang lama untuk menerima apa yang baru, yang tidak hanya ingin diberi, tapi juga ingin memberi. Maka hari ini, bukalah dirimu. Sambut kebahagiaan yang sedang datang. Bukan sebagai akhir dari perjalanan, tapi sebagai awal dari misi yang lebih besar. Karena limpahan berkat itu bukan hanya untukmu, melainkan melalui dirimu. Agar dunia tahu bahwa kebaikan masih hidup, bahwa cahaya masih menyala, dan bahwa Tuhan masih bekerja di balik segalanya. Dan sebelum kamu melanjutkan langkahmu, mari kita buat komitmen bersama. Tekan suka jika hatimu tergerak. Tekan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus menerima pesan penuh harapan dan kebenaran. Dan jangan lupa, tulislah 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap.
siap untuk menerima, siap untuk dibentuk, dan siap untuk menjadi terang. Terima kasih telah berjalan bersama dalam pesan ini. Semoga berkat yang datang tak hanya memenuhi hidupmu, tapi juga mengalir melalui hidupmu. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Tetap melangkah dengan iman, tetap bertumbuh dengan cinta, dan tetap percaya. Kebahagiaan itu sedang datang.